Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, beliau mengatakan menuntut ilmu amalan yang paling utama jika niatnya baik, jika niatnya lurus. Ada seorang yang berkata kepada beliau, kaifa yusahhihun niyah? Kalau begitu bagaimana niat yang baik dalam kita menuntut ilmu? Ini harus ditanamkan bagi setiap penuntut ilmu. Bagaimana kita mengetahui bahwasannya niat kita dalam menuntut ilmu itu baik. Yang pertama adalah kita niatkan bahwasannya kita menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan pada diri kita. Itu niat yang pertama. Dan itu saya tanamkan dalam diri saya tatkala saya menuntut ilmu. Yang kedua, kita menuntut ilmu, kita niatkan untuk mengangkat kebodohan kepada orang lain. Setelah kita mengangkat kebodohan kepada diri kita, maka ada tugas kita yang kedua, yaitu mengangkat kebodohan kepada orang lain. Inilah yang dimaksud idza sahat niyatuhu, jika niatnya baik. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Ta'zimul Ilmi, beliau mengatakan, la yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Tidak, ya, sesungguhnya seorang itu tidak akan mendapatkan ilmu, hanya dapat mendapatkan ilmu tergantung keikhlasannya dalam dia menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dalam kita menuntut ilmu. Karena dengan kita menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Inilah jalan yang Allah mudahkan bagi kita, bagi siapa yang mencari surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempuhnya dengan cara menuntut ilmu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam ini saya akan membahas satu pembahasan yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua, yaitu az-dzunub allati tal'anu sahibuha. Dosa-dosa yang mendatangkan laknat bagi pelakunya. Ya. Sebelum saya mulai materi pada malam hari ini, saya akan menyampaikan apa sih arti laknat. Ya. Apa sih arti laknat? Karena laknat itu kebalikan dari salawat.
Kalau orang mendapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya dia mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia mendapat salawat dari para malaikat, itu artinya para malaikat mendoakan ampunan baginya. Adapun laknat sebaliknya. Kata para ulama, al-laknat huwa tardu, artinya diusir. Laknat itu artinya diusir. Au al-ib'ad an rahmatillah, atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apapun perbuatan atau amalan yang datang ya baik dari Al-Qur'an, ya, min kalamillah dari Al-Qur'an, atau min kalami Rasul atau dari Rasulullah berupa hadis, yang perbuatan tersebut adalah laknat, ketahuilah bahwasanya perbuatan itu adalah munkar. Bahkan termasuk dosa besar. Sebagaimana perkataan Al-Imam Qurtubi, setiap dosa ya yang ada nas dalam Al-Qur'an maupun hadis maupun ijma para ulama yang mendatangkan ancaman di dunia hudud, ya, dapat hukuman di dunia hudud, atau ancaman di akhirat berupa neraka, maka ketahuilah itu adalah perbuatan dosa besar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dosa yang pertama yang akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu salama wal afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari perbuatan ini. Yang pertama adalah al-qatlul mu'min amdan, membunuh jiwa seorang mukmin secara sengaja. Membunuh jiwa seorang mukmin secara sengaja akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93. Ya, bisa dilihat surat An-Nisa ayat 93. Bagi yang membawa mushaf atau panitia bisa mengambilkan mushaf dibagikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa'adda lahu 'adzaban 'azima. Artinya, wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin, membunuh jiwa seorang mukmin muta'ammida, secara sengaja. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan 4 ancaman sekaligus. Ancaman yang pertama, fajazā'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ini ancaman yang pertama, balasan yang pertama. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Pertanyaannya, kok bisa Ustaz membunuh seorang mukmin kekal di neraka? Padahal yang kita ketahui bahwasannya yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya hanya 2, kekafiran dan kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu 'alaihi al-jannah, maka Allah haramkan baginya jannah. Kalau Allah haramkan baginya jannah, tempatnya di mana, Pak? Neraka. Karena enggak ada lagi pilihan yang ketiga. Kalau enggak surga, kalau enggak neraka. Faqad haramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar, maka tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini surat An-Nisa ayat 63 bahwasanya orang yang membunuh seorang mukmin dengan secara sengaja maka dia kekal di dalam neraka? Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah beliau mengatakan maksud dalam kekal di dalamnya itu adalah al-muqus at-tawil. Dia berada di dalam neraka dalam jangka waktu yang sangat lama. Seperti contoh, ada orang dia dihukum selama-lamanya, di penjara selama-lamanya. Apakah dia di penjara selama-lamanya? Enggak, karena apa? Karena penjara enggak kekal. Ya.
Ada lagi ulama yang lain dalam menafsirkan ayat ini yang dimaksud khulud di sini ya kekal selama-lamanya, yaitu artinya ancaman yang keras. Ya, ancaman yang keras. Sebagai contoh, ada seorang bapak mengancam anaknya, "Nak, kalau kamu keluar nanti bapak pukul pakai sapu." Anaknya keluar, itu bapak mukul nggak? Kadang mukul, kadang enggak. Namanya ancaman. Nah, ini maksud khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ya. Jadi makna kekal di dalamnya ada dua makna. Yang pertama, al-mukus al-tawil. Dia berada di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Ya. Di dalam neraka maupun sehari pun nggak ada yang kuat. Apalagi dia tinggal di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Ini menandakan apa? Jiwa seorang mukmin itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ya, la zawalud dunya ahwan wa indallah min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan ya ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Bayangkan, hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Karena darah kaum muslim itu haram ditumpahkan. Ya. La yahilu damu imri'in muslimin illa min salas. Tidak halal darah kaum muslim kecuali 3 perkara. Dia berzina, seorang yang sudah menikah lalu berzina, ini boleh dibunuh. Tapi yang membunuh bukan personal, tapi pemerintah. Ya. As-saybuz zani wan nafsu bin nafsi, orang membunuh dibalas membunuh, namanya kisos. Nah, ini juga yang menegakkan bukan personal. Ya, bukan pribadi masing-masing, tapi pemerintah yang menegakkan syariat Islam. Al-fariqul jamaah, orang yang meninggalkan jamaah, artinya apa? Dia murtad dari agama Islam. Ya. Orang yang murtad maka dia hukumannya adalah dengan dibunuh. Ya. Dan ini orang-orang yang dibolehkan untuk dibunuh secara agama. Tapi kalau bukan secara hak, maka tidak boleh, tidak halal darah kaum muslim untuk ditumpahkan. Ya. Bahkan pernah ada cerita ya di kota Yaman, di Son'a, pernah ada seorang suami, dia meninggalkan istrinya. Ya. Dia meninggalkan istrinya bersama anaknya. Anaknya itu bukan anak kandung dari istri tersebut. Ya. Kalau kita bahasakan anak tiri lah. Ya. Ternyata si wanita tersebut bukan wanita yang baik-baik. Ya. Dia selingkuh sama pria idamannya. Ditinggal suaminya, dia nggak amanah. Dia selingkuh sama orang lain. Bahkan dia punya niatan untuk membunuh anak tersebut. Karena dikhawatirkan takut anak tersebut membeberkan perselingkuhannya. Akhirnya si wanita tersebut berkata kepada pria tersebut yang dia sukai, "Kau bunuh anak ini, ya, aku takut kalau dia masih hidup, dia akan membeberkan perselingkuhan kita." Ya, laki-laki itu nggak mau, awalnya nggak mau. "Saya nggak bisa," katanya. Terus karena godaan wanita tersebut, "Udah, kalau kamu nggak mau, saya nggak mau disentuh oleh kamu. Saya nggak mau suka sama kamu lagi." Akhirnya kalau udah syahwat, ya, udah kepalang, udah itu apapun jadi. Ya. Akhirnya si laki-laki tersebut dia meminta tolong kepada temannya untuk membunuh anak tersebut. Ya, dengan bantuan si wanita tersebut dan pembantunya, dibunuhlah anak kecil tersebut. Ya, dibunuh, ya, bahkan dimutilasi dan dibuang ke pembuangan. Sesudah dibunuh, lalu kejadian tersebut ya diketahui oleh Gubernur Yaman, Ya'la namanya. Lalu beliau mengabarkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau sekiranya
penduduk Yaman itu berseteru, bersekongkol untuk membunuh anak kecil tersebut, niscaya aku akan bunuh semuanya. Karena dalam agama Islam, bunuh balas dibunuh. Itu namanya qisas. Ya. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ijtama ahli samawati wal ard ala qatli rajulin muslim la akubbahumullahu finnar." Sekiranya semua penduduk langit dan bumi ya bersatu untuk membunuh satu orang muslim, bayangkan satu orang muslim, Pak. Ya. La akabahumullahu finnari, maka niscaya Allah akan masukkan semuanya mereka ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi nomor 1398. Ya. Jadi yang semuanya bersekongkol untuk membunuh, hatta yang orang yang menyuruhnya, dia nggak membunuh, nggak ikut turut campur, cuma dia nyuruh aja, itu semuanya kena. Rasulullah SAW bersabda, "Man a'ana ala qatli muslim," barang siapa yang membantu untuk membunuh seorang muslim, walau bisyahti kalimah, walaupun hanya satu kalimat, perintah, bunuh dia, bunuh. Ya, ja'a yaumal qiyamah maktubun baina ainaihi, maka dia akan datang nanti di hari kiamat, tertulis di jidatnya, aisyun min rahmatillah, orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya membunuh jiwa seorang muslim itu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di negara kita Masya Allah, ya, cuman gara-gara beda kostum orang dibunuh. Ya. Cuman KTP-nya Jakarta, ya, beda kesebelasan, itu orang mukulin udah kayak mukulin anjing. Ya. Sampai dibunuh, meninggal sia-sia. Cuman gara-gara beda KTP, beda kesebelasan. Ada lagi orang yang dibunuh, dibakar cuman gara-gara dituduh maling ampli masjid. Belum tentu tertuduh, udah meninggal duluan. Masya Allah. Ini menandakan apa? Kurangnya moral akhlak. Bagaimana bisa dia bermudah-mudahan membunuh jiwa kaum muslimin, padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Bahkan Allah mengatakan lebih mudah daripada hilangnya dunia. Hilangnya dunia di sisi Allah itu lebih ringan daripada terbunuhnya jiwa seorang muslim. Ini ada orang cuma gara-gara beda kesebelasan dibunuh. Namanya apa ini? Loyalitas yang salah. Ya. Ini cuma gara-gara beda kesebelasan, cuma gara-gara beda KTP. Ya. Masya Allah. Ya. Dan orang yang membunuh, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasan yang kedua. Ya. Khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Balasan yang ketiga, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Ini balasan yang keempat bagi orang yang membunuh jiwa seorang mukmin tanpa hak, secara sengaja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia tadi yang kita baca, ya, surat An-Nisa ayat 93, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang membunuh jiwa seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 ancaman. Yang pertama, Allah ancam dia dengan neraka jahanam. Yang kedua, Allah ancam dia berada di dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Tandanya apa? Dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salama wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kedua, di antara dosa yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, satu hadis tapi mencakup 4 dosa. Yang pertama, orang yang mencela, melaknat kedua orang tuanya.
Yang kedua, orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan tumbal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang melindungi pelaku maksiat. Yang keempat, orang yang merubah batas tanah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Dan Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anallahu man awa muhdisa. Dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat. Wa la'anallahu man ghayyara al-manar. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah batas tanah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas satu persatu kandungan dari hadis ini. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ada 4 orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang melaknat kedua orang tuanya. Subhanallah, ya. Orang yang melaknat kedua orang tuanya, ini anak durhaka sekali. Ya. Betapa tidak, padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka berbaktilah, berbuat baiklah. Ini ada anak yang mencela kedua orang tuanya, melaknat kedua orang tuanya. Ya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, ya, inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajul walidayhi. Sesungguhnya di antara dosa yang paling besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu walidayhi? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana bisa itu orang melaknat kedua orang tuanya, wahai Rasul? Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dia melaknat bapak orang lain. Yang demikian itu orang lain tersebut balik melaknat bapaknya. Ya. Dia melaknat ibu orang lain. Yang demikian itu orang lain balas melaknat ibunya. Tuh. Perkara yang menjadi sebab kedua orang tuanya dilaknat itu adalah dosa besar. Apalagi mencela atau melaknat kedua orang tua secara langsung. Menjadi sebab orang tua terlaknat aja itu dosa besar. Ya. Apalagi melaknat kedua orang tua secara langsung. Ini faidah disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitab Al-Manahi Asy'ariyah fi Kitab wa Sunnah. Ya, Ensiklopedia Qaran. Beliau mengatakan kalaulah ya perbuatan yang menyebabkan orang tua itu dilaknat menjadi dosa besar, apalagi melaknat orang tua secara langsung, maka itu lebih besar lagi dosanya. Faidah yang kedua kata beliau, setiap perbuatan yang menjerumuskan kepada keharaman, maka otomatis perbuatan tersebut menjadi haram. Ya. Kita mencela orang tua orang lain haram hukumnya. Ya. Karena kalau dengan dia mencela, ya, kita mencela kedua orang tuanya, maka otomatis dia akan mencela kedua orang tua kita. Inilah namanya, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga
melarang kita untuk tidak mencela berhala-berhalanya orang kafir. Kenapa kok gitu Ustaz? Ya. Padahal mencela berhala orang lain, orang kafir itu boleh hukumnya. Tapi kalau karena sebab kita mencela berhala orang kafir tersebut, mereka balik mencela Allah Subhanahu wa taala, itu namanya apa? Jadi hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 108, ya. Surat Al-An'am ayat 108. Bisa dilihat, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencela berhala-berhala, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Maka nanti mereka akan balik mencela Allah tanpa ilmu. Pertanyaannya, boleh gak kita mencela sesembahan orang lain? Boleh, jawabannya boleh. Tapi kalau karena sebab kita mencela sesembahan orang lain, Allah jadi tercela, maka itu dosa. Ya. Nah, ini namanya fikih dalam kita beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, seorang yang amar ma'ruf nahi munkar pun harus dia mengetahui kalau dengan kita menasehati, dengan kita mengingkari kemungkaran ya tersebut, maka nanti akan datang kemungkaran yang lebih besar lagi, maka itu namanya kesalahan dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nggak serta-merta ketika kita melihat kemungkaran lalu kita ingkari, enggak. Tapi kita lihat dulu keadaan kita, kondisi kita. Ya. Makanya butuh namanya fikih dalam kita beramar ma'ruf nahi munkar. Ini faidah yang kedua, ya. Jadi setiap perbuatan yang menjerumuskan kepada sesuatu yang haram, yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan yang haram, maka otomatis perbuatan tersebut menjadi haram. Contohnya apa? Orang beli pisau. Tapi pisau itu digunakan untuk membunuh. Nah, hukum membeli pisau tersebut jadi haram. Ya. Jadi haram karena dia beli pisau untuk membunuh. Kita menjualnya dan kita tahu dia beli pisau untuk membunuh, maka jadi haram hukumnya. Ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu dosa yang pertama, dosa mencela kedua orang tua. Ya, jadi mencela kedua orang tua atau melaknat kedua orang tua secara langsung maupun tidak langsung merupakan dosa yang akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan tumbal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan betapa banyak kesyirikan yang terjadi pada negeri kita. Orang berbondong-bondong bawa kepala sapi dilempar ke laut. Emang yang makan siapa? Allah? Enggak. Allah enggak minta kita kasih makan. Allah nggak minta apa-apa dari kita. Allah kasih kita rizki, Allah kasih kita penghidupan, Allah kasih kita rizki yang melimpah. Allah nggak minta apa-apa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan mereka memberi makan. Ya, atau memberikan rizki, Allah nggak minta. Tapi ada orang yang dia dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih lautan yang melimpah, dikasih ladang yang luas, ya, yang berkah, yang melimpah, tapi bersyukurnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sawah yang subur, bersyukurnya kepada Dewi Sri. Siapa Dewi Sri? Ya. Tapi siapa? Jin.
Tandanya apa? Dengan kita memberikan sesembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kita telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya menyembelih itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wa nusuki. Para ulama mengatakan wa nusuki itu ada sembelihan. Ya, sembelihanku dan hidupku matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak bencana di dunia di negeri kita karena sebab kemaksiatan. Banyaknya maksiat, banyaknya kesyirikan. Ya. Dulu kaumnya Nabi Lut itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dosa homoseksual. Dulu umatnya Nabi Shu'aib diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab mengurangi timbangan. Di negara kita semuanya ada. Di negara kita semuanya ada. Yang homoseksual ada, LGBT dijagain, ya. Yang berbuat kesyirikan banyak, ngasih tumbal kepada laut, buang kepala kerbau ke laut, ya. Terus apalagi mendem kepala kerbau di sawah. Masih banyak lagi. Ada lagi orang yang berdagang mengurangi timbangan. Beli bensin seliter dikasih 800 mili. Ya. Ini semua apa? Ini semua kemaksiatan yang akan mendatangkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian melainkan karena sebab tangan-tangan kalian, karena sebab kemaksiatan, karena sebab dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan atas kesalahan kita. Bayangkan kalau setiap dosa yang kita lakukan Allah azab kita, habis kita. Kalau setiap dosa yang kita kerjakan, yang manusia kerjakan, Allah azab, itu habis kita. Allah Subhanahu wa taala firman, ya. Bisa lihat surat Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabatin. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghukumi manusia atas apa-apa yang mereka perbuat dari dosa, ma taraka ala zahriha min dabatin, niscaya Allah enggak akan menyisakan satu pun yang melata di bumi. Tuh. Jadi musibah yang kita hadapi, yang negeri kita alami itu karena dosa. Jangan kita pikir karena ada lempengan bumi, karena lempengan bumi bergeser. Enggak. Allah enggak pernah menyebutkanku dalam Al-Quran sebab gempa itu karena ada lempengan bumi bergeser. Enggak. Musibah ada zaman dahulu, tapi bukan karena sebab air laut pasang naik, ya, bukan, tapi karena sebab dosa. Kalau zaman dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman Rasulullah, itu nggak ada musibah karena ada dua sebab, kata Ibnu Abbas. Bisa lihat surat Al-Anfal ayat 33, kata beliau di zaman Rasulullah nggak ada satupun gempa, nggak ada satupun musibah karena dua sebab. Ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengazab mereka, ya, kalau engkau ada di sisi mereka. Tuh, ada Rasulullah. Kenapa di zaman Rasulullah nggak ada satupun sebab bencana? Karena ada Rasulullah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab
kalau mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di antara kita banyakkan mana istighfarnya sama maksiatnya? Ya, alhamdulillah di Bogor masih aman kita, Pak. Di Bogor masih aman, alhamdulillah. Tandanya apa? Tandanya masih banyak yang beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi udah enggak ada. Tinggal sisa satu, Pak. Solusi terbebas dari bencana cuma satu. Beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan, jangan kita kaitkan musibah yang terjadi di negeri kita itu karena sebab faktor alam, jangan. Tapi karena apa? Karena sebab dosa kita, maksiat kita kepada Allah yang belum kita istighfar, yang belum kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan azabnya, menimpakan musibahnya, yang saleh, yang thaleh kena. Makanya pemuda-pemuda hizbah ini jangan malas-malas, ya. Jangan malas-malas sama makhluknya. Ya, karena kalau Allah sudah mengirimkan balanya, yang soleh maupun yang thaleh kena. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Surat Al-Anfal ayat 25. Takutlah kalian kepada fitnah. Apa itu fitnah? Musibah yang enggak menimpa, ya, khusus bagi orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ya. Kalau udah ada bencana, turun bencana, bukan orang-orang yang zalim aja yang kena, tapi yang soleh pun kena. Kalau yang soleh diam dari kemungkaran. Ya. Apa kata Rasulullah? Kalau sudah banyak idza kasural khabas, kalau sudah banyak keburukan di mana-mana. Ya, Masya Allah zaman sekarang prostitusi banyak. Ya, orang berzina sekarang sudah merebak. Dari setiap lini sudah ada. Ada lagi dosa LGBT. Ya. Cowok suka sama cowok, cewek suka sama cewek. Ya, itu semua sudah dosa-dosa yang udah Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Itu dosa, itu udah ada azabnya loh. Bagaimana kaum Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu material-material bumi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dibalikan, dilemparin batu dari langit. Itu sebab satu dosa. Sedangkan di negara kita banyak sekali dosa. Makanya perlunya apa kita? Perlunya kita beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mengingkari kepada kemungkaran. Ya, maka tugas kita setelah kita menuntut ilmu ini adalah dengan kita mengajarkan orang lain. Ya, jangan kita pengen soli sendiri. Tapi bagaimana kita bisa merangkul, ya, tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, semuanya. Ya, agar apa? Agar kita terhindar dari fitnah yang Allah sebutkan. Ya. Karena kalau sudah banyak kerusakan di bumi, maksiatan sudah merebak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya. Nas'allahu salama wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang ketiga, dosa yang ketiga yang Rasulullah sebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, ya, la'anallahu man awa muhdisa. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat. Ya. Ini khusus atau orang yang memiliki kekuasaan, pejabat. Jangan sekali-kali, ya, melindungi pelaku maksiat. Orang yang, ya, kerjanya prostitusi diamankan, bahkan dibangunkan gedung. Ya. Cuman gara-gara bayar pajak tiap bulan, tiap tahun diamankan. Ya. Padahal perbuatan ini mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi orang yang profesinya sebagai pengacara. Ya. Orang yang zalim dibela sama dia, dilindungi sama dia sampai dia terbebas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, hukuman, ya, di dunia. Ya.
orang yang orang yang jual minuman khamar dijaga, ya, orang yang jual apa lagi, orang yang berbuat mesum didiemin, ya, apalagi yang punya kontrakan, yang punya kos-kosan. Kalau punya kos-kosan, kalau kita lihat itu yang kontrak dia bawa lelaki bukan dari saudaranya, maka kita harus tanya, jangan kita diam. Jangan sampai di kampung kita atau di desa kita terjadi perzinahan, nauzubillah. Ya, orang yang nggak dikenal, cewek, cowok datang begitu saja. Ya, kita yang punya rumah diem-diem aja, yang penting kontrakannya bayar tiap bulan. Padahal kalau udah turun azab Allah Subhanahu wa taala, ya, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang zina aja yang kena, tapi kita juga. Bahkan orang yang melindungi secara langsung pelaku maksiat, maka dia akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga, dosa yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara al-manar. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Ya. Ya, orang yang merubah batas tanah. Kalau bukan hak kita, kalau bukan tanah kita, jangan sampai kita mengaku-ngakui. Ya, apalagi sampai dibikin sertifikat, nauzubillah. Ya. Cuman gara-gara ya berseteru tentang tanah, ini tanah kita, padahal bukan tanah dia. Ini tanah saya, padahal bukan tanah dia. Akhirnya apa? Dia halalkan tanah orang. Bahkan sampai dibikin sertifikat, diakui oleh negara. Akhirnya orang yang diambil tadi, dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini tandanya apa? Tandanya kita sudah berbuat zalim kepada orang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil. Ya, nggak boleh, kalau bukan hak kita, kalau bukan milik kita, kita mengambilnya. Nah, inilah orang yang akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tandanya dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia merubah batas tanah. Ya. Makanya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang Allah larang. Arti takwa yang Allah maksudkan adalah dengan kita menjauhi setiap apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala yang dialami pada negeri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah baik di Lombok maupun di Palu Donggala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam kita beragama. Jangan sampai kita mau menjual akidah kita hanya gara-gara ya gara-gara apa? Gara-gara mie sekardus. Jangan. Ya, zaman sekarang Masya Allah misionaris ya kristenisasi merebak. Bahkan saya mendengar ya di Cianjur itu ada satu kampung yang satu kampungnya itu sudah murtad keluar dari agama Islam. Nauzubillah. Dia menjual agamanya dengan apa? Dengan duniawi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 18, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridai adalah agama Islam. Bahkan dalam ayat lain surat ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apapun agamanya. Ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat dia termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ini tandanya apa? Setiap manusia dia wajib beragamakan Islam. Ya. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tandanya apa? Setiap manusia dia harus beriman
ya atas apa yang Rasulullah bawa, atas agama yang Rasulullah bawa. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ya, tidaklah mendengar ya dari umat ini apa yang aku bawa, ya, Yahudiun wala Nasraniun, orang Yahudi maupun orang Nasrani, summa yamut, kemudian dia meninggal, walam yu'min billazi ursiltu bihi, dan dia belum beriman atas apa agama yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia pasti masuk neraka. Ya, tandanya apa? Tandanya orang yang tidak beragama Muslim, beragama Islam, dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Alhamdulillah, ya, kita sekarang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk agama Islam tanpa kita minta. Ya. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Tanda syukur kita yaitu kita mempelajari agama Islam dengan benar. Jangan sampai nanti ada orang yang hak kita agar kita keluar dari agama Islam. Ya. Pertahankanlah akidah kita karena ini modal kita. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau sudah masuk Isya, kita tutup saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.